Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu. Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke, jika pemudanya kehilangan idealisme? Demokrasi tidak untuk melayani penguasa. Demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Pejabat yang gemar mencari rente dengan menjual negerinya, pada dasarnya telah membinasakan dirinya. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Tidak gampang marah karena publik rajin menuntut, bekerja dengan dedikasi yang absolut. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal, untuk arungi medan politik yang terjal. Kepemimpinan yang gigih bekerja, niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata, mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Kaum mapan adalah musuh utama bagi pemimpin untuk mengubah kota. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Karena kita harus berlari cepat, sebelum semuanya jadi terlambat. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat.